Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Saya pernah berkarya di Kalimantan, juga pernah melayani di pedalaman, lalu kemudian belajar bahwa sebetulnya apa yang seringkali menjadi masalah di kota, itu nggak relevan di kampung. Atau apa yang menjadi masalah di kampung, nggak relevan di kota. Itu artinya bahwa masalah itu sebenarnya nggak relevan. Kalau di kota misalnya, tidak punya pulsa atau paket, itu masalah itu. Karena tidak bisa dihubungi, kemudian tidak bisa update media sosial, dan sebagainya. Tidak bisa menggunakan handphone. Sementara di kampung, nggak punya pulsa, nggak punya kuota, it's okay, no problem. Wong sinyal saja susah, nggak relevan. Jadi apa yang di sini menjadi masalah, di sana nggak masalah. Juga kalau di kota itu macet, di sana ketemu mobil aja jarang. Jadi nggak masalah. Apa yang di sini masalah, di sana nggak masalah. Sebaliknya juga kalau di kampung, kalau mau ke stasi, itu harus melihat air. Jadi ketika mau mengunjungi satu stasi, motoris di kampung mengatakan, "Kita tunggu air, Romo, kita lihat air." Saya awalnya juga nggak mengerti kenapa lihat air. Oh, rupanya melihat apakah airnya itu pasang atau surut. Kalau surut sekali, nggak bisa lewat perahunya. Di kota nggak ada urusannya, nggak relevan. Tetapi itu berarti bahwa masalah itu juga relatif. Kadang-kadang bahkan dalam situasi yang sama pun, orang mengalaminya secara berbeda. Hujan misalnya, ada yang masalah, ada yang sama sekali nggak masalah. Sama-sama hujan. Itu artinya kalau kita punya masalah, itu ya tergantung apa yang terjadi di dalam diri kita. Maka kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas masalah yang kita hadapi. Karena itu berarti tergantung pada proses batin kita. Termasuk juga di dalam relasi dengan sesama kita. Saya sendiri belajar untuk selalu positif. Ketika bertemu dengan orang lain, be positif. Menjadi positif, itu yang penting. Orang lain mau bagaimana, saya tetap positif. Dan itu bisa, karena being positif, itu tergantung kepada saya. Sementara mempengaruhi orang lain untuk positif kepada kita, nggak bisa. Kita bisa bertindak, melakukan apa saja, dengan harapan orang lain positif, tapi bisa saja reaksinya menjadi negatif. Bisa, kita tidak bisa mengendalikan reaksi, respon orang lain. Tetapi menjadi positif diri kita bisa dalam keadaan apapun. Dan menurut saya itu yang mengubah. Ketika berhadapan dengan orang ini saya mencoba positif. Ketika reaksi orang lain seperti ini saya mencoba tetap positif. Dan ternyata itu mempengaruhi saya maupun orang lain. Kalau tidak, kita terbalik. Kita yang kemudian terpengaruh oleh orang lain. Kita semula sudah positif, ketika orang lain bersikap negatif, kita kemudian terpengaruh menjadi negatif. Lalu kita ikut bermasalah. Padahal bisa untuk tetap positif. Karena menjadi positif atau negatif, diri kita ya tergantung kita. Karena itu kita perlu melatih diri untuk selalu positif, terbuka, menerima, memahami, mengerti, dan mengasihi. I am here for you. Life is not about me. It's about you. Dan karena itu saya bisa selalu positif. Apapun yang terjadi. Reaksi positif, sikap positif itulah yang menentukan. Kalau Santo Agustinus mengatakan seperti ini, ketika berelasi dengan orang lain, yakinkanlah dirimu bahwa kamu lemah lembut,
dan positif. Dengan kelembutan dan sikap positif itu, kita bisa membawa harapan. Kita bisa membawa pengaruh yang baik. Kita juga bisa menjadi pembawa damai, membawa harapan, membawa sukacita. Tidak terpengaruh oleh apa yang ada di sekitar kita. Justru kita yang mempengaruhinya. Dan disitulah pentingnya kita. Kita hadir bisa membawa efek yang baik maupun yang tidak baik. Maka bersikap positif dengan kelembutan terhadap orang lain yang kita jumpai, siapapun dan dimanapun, itu perlu kita pegang sebagai prinsip dasar. Maka hidup kita akan berubah. Karena banyak kita dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Itu juga berarti kita sadar bahwa yang menentukan kehidupan kita ya kita sendiri. Karena yang di tempat lain masalah, bisa jadi tidak masalah bagi kita. Sikap orang lain bagaimana, tergantung kita juga. Dan kita sadar bahwa yang menentukan suasana batin kita ya kita. Itu berarti kita tidak tergantung suasana hati kita oleh apa yang terjadi di luar kita. Pada waktu itulah kita bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita sendiri. Maka benar, kita tidak boleh menaruh kunci kebahagiaan kita di sakunya orang lain. Karena kemudian kita bahagia atau tidak tergantung orang lain. Tentu kalau seperti ini, kita sulit untuk stabil, tenang, damai, bahagia. Karena sangat tergantung orang lain. Padahal kita tidak bisa mengontrol sikap dan juga reaksi orang lain atas sikap kita. Disitulah kita belajar bahwa menderita itu tidak wajib. Dan menderita itu juga sangat relatif. Artinya tergantung kita juga. Maka mari kita melatih diri untuk selalu tenang dan positif kepada siapapun dalam keadaan apapun. Karena kita sadar bahwa kita mempunyai kekuatan untuk mengasihi. Kita mempunyai kekuatan untuk memaafkan, mengampuni, untuk menerima, untuk sabar menanggung segala sesuatu. Dan itulah kasih. Kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kita bisa menjadi pembawa damai ketika terjadi ketidaktenangan. Kita bisa membawa sukacita ketika terjadi penderitaan. Kita bisa membawa kasih ketika terjadi kebencian. Karena kita sumber dan bukan korban. Maka mari kita sungguh-sungguh menyadari kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa memancarkan kebaikan. Membawa hal-hal yang positif. Membawa harapan dengan cinta kasih dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.